Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Edi Kartono. Video ini adalah video aksi nyata Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, pada platform Merdeka Belajar topik 1 ini berisikan tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan dari pandangan Ki Hajar Dewantara, yang pada ujung dari pemahaman ini, pemahaman Ki Hajar Dewantara disebut juga dengan pemahaman gagasan dan prinsip Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, ada 5 modul Merdeka Belajar pada topik 1 ini, yaitu yang pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian modul kedua adalah mendidik dan mengajar. Kemudian modul ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kemudian modul keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, pada modul 1 yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul ini kita dituntut untuk merefleksikan diri, peran sebagai pendidik, dan memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Bapak Ibu guru hebat, dalam hal ini saya merefleksikan mengapa saya menjadi guru dan bagaimana perjuangan yang saya lakukan sehingga menjadi guru. Dan untuk menjawab hal tersebut, saya dibawa ke masa lalu ketika saya masih belajar di sebuah lembaga pendidikan. Saat itu adalah saat lulusan. Kiai Haji Syukri Zarkasi berkata kepada kami, beliau mengutip kalimat dari ayahandanya, yaitu Kiai Haji Zarkasi, pendiri dari Pondok Pesantren Gontor. Jadilah kalian orang besar. Orang besar bukanlah orang yang memiliki pangkat yang tinggi, harta yang melimpah, atau ilmu yang luas dikenal orang di mana-mana. Akan tetapi orang yang besar adalah orang yang ikhlas mengajarkan ilmunya, walau di suro kecil, di daerah terpencil, di pelosok-pelosok desa, di kaki-kaki gunung, dimanapun mereka berada, di bukit-bukit atau di kolong jembatan sekalipun. Saya saat itu masih belum memahami kalimat kutipan tersebut, karena kalimat itu muncul saat itu Kiai Haji Zarkasi sedang diberikan tawaran menjadi Menteri Agama oleh Insinyur Soekarno, dan beliau berkata, tidak apa-apa, saya tidak menjadi menteri, semoga anak-anakku kelak menjadi menteri. Ucapan itu pun tidak membutuhkan waktu yang lama, karena Idam Khalid sebagai alumni beliau menjadi Menteri Agama di era Insinyur Soekarno. Kiai Haji Syukri Zarkasi pun menambahkan kalimatnya, apapun profesimu, jangan lupa untuk mengajar, walau hanya dengan sebuah pena. Entah kenapa kalimat itu sangat membekas dan meresap ke dalam jiwa saya. Dan sejak saat itu saya berniat untuk mengajar dimanapun dan kapanpun. Dan sejalan dengan itu saya pun mulai mengajar, walaupun di tempat-tempat kecil pedesaan. Dan 15 tahun saya menjadi guru honor sampai saat ini di Desa Gantar, yaitu orang-orang bilang itu adalah desa pinggir hutan. Entah kenapa senyuman Kiai Haji Syukri Zarkasi selalu muncul ketika aku merasa lelah dengan kondisi dan keadaan. Terngiang selalu senyuman sang guru, seakan-akan perkataannya masih ada di telinga saya. Kalian juga akan kami didik untuk menjadi kader-kader pemimpin dan juga belajar untuk menjadi orang besar. Apa itu orang besar? Apakah mereka yang jadi pengusaha besar atau jadi ketua partai, ya? Ketua ormas Islam yang besar? Bukan itu yang saya maksud orang besar. Orang besar itu adalah mereka yang lulus
dan keluar dari pesantren ini dengan kemudian dengan ikhlas mengajarkan ilmunya kepada orang-orang di pelosok-pelosok desa. Sampai di kaki-kaki gunung, dimanapun mereka berada, di bukit-bukit atau di kolong jembatan sekalipun. Itu yang saya maksud orang besar. Bapak Ibu guru hebat, pada sesi refleksi ini saya disadarkan bahwa guru bertanggung jawab terhadap pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidik menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup, memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Bapak Ibu guru hebat, hal ini menurutku sangatlah susah, sangatlah sulit atau sukar. Anak-anak sekarang sangat berbeda dengan saat saya dulu menjadi murid. Anak-anak sekarang sangat mudah mengakses informasi dan mengkonfirmasi apapun dalam genggaman walaupun tanpa kita ajarkan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bagaimanapun keadaan anak-anak saat ini, mereka butuh kehadiran sosok pendidik. Dari sini saya berefleksi bahwa saya sadar saya harus terus belajar secara mandiri, mengatur diri sendiri, dan ini adalah bagian dari diri saya yang menjadi merdeka dan akhirnya bisa bersama-sama dengan murid meraih tujuan pendidikan, yaitu menjadi manusia yang merdeka dan menuntun mereka menjadi manusia yang merdeka pula. Bapak Ibu guru, pada tahapan apa peran saya sebagai guru? Di materi ini kita disadarkan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat. Anak-anak sekarang adalah anak-anak yang digital native. Di sini saya pun melakukan refleksi bahwa saya harus adaptif, dan sebagai seorang guru saya harus hadir sebagai penuntun, sebagai motivator, sebagai fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. Hal kecil apapun yang saya sampaikan di dalam kelas akan berkontribusi pada perubahan budaya masa depan anak. Oleh karena itu, saya harus merancang dengan jelas pengajaran saya, karena pendidikan di dalam kelas menentukan budaya masa depan anak. Lalu, ingin menjadi guru seperti apa saya? Bapak Ibu guru hebat, jawaban itu membawa saya ke masa lalu. Dulu saya merasakan hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam belajar. Namun ada sosok guru yang sangat saya idolakan dan saya bangga-banggakan. Dia mengajar dan mendidik penuh dengan keikhlasan, menyenangkan, memberi motivasi dan menularkan energi yang positif kepada murid-muridnya. Dan saya ingin menjadi guru yang seperti itu. Bapak Ibu guru hebat, modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kodratnya yang unik. Tiada mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Jadi peran pendidik menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir maupun batin. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Bapak Ibu guru hebat, materi ini membuat saya berefleksi bahwa selama ini
saya lebih banyak mengajar dibandingkan dengan mendidik yang secara menyeluruh. Saya merasa kurang memberikan kontribusi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu saya merasa perlu untuk mempelajari dan memperdalam materi selanjutnya. Bapak Ibu guru hebat, modul selanjutnya atau materi selanjutnya adalah pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid, bahkan warisan dalam keluarga. Dan saya termasuk produk warisan kolonial. Saya diberikan sanksi ketika peringkat saya turun di dalam kelas, baik sanksi dari keluarga maupun sekolah. Namun jika saya mendapatkan peringkat 1, maka saya akan mendapatkan reward dari keluarga dan sekolah. Hal tersebut merupakan gambaran pendidikan kolonial. Ki Hajar Dewantara melakukan perlawanan pendidikan kolonial. Beliau menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Dengan sistem amongnya, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso dan Tutwuri Handayani. Menurut beliau, sistem among tersebut sesuai dan layak di negeri ini, karena beliau berpandangan bahwa sistem among ini lebih humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Menurut beliau, pendidikan kolonial hanyalah tempat pendidikan pikiran atau rasio saja, tanpa adanya pendidikan sosial emosional atau tanpa adanya olah rasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap murid mampu mengatur dirinya sendiri agar murid berperasaan, berpikir, dan bekerja merdeka dalam ketertiban bersama demi mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Bapak Ibu guru hebat, dari hal ini saya berefleksi. Ternyata, walaupun saya sudah melaksanakan pengajaran di dalam kelas dengan membuat RPP, melaksanakan pembelajaran dan penilaian, namun masih dirasa kurang maksimal, terutama dalam hal bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk menolak dari gangguan dan bahaya yang menyerang potensi murid yang sedang tumbuh. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk lebih memperdalam lagi materi selanjutnya. Bapak Ibu guru hebat, modul selanjutnya adalah menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogianya dapat memenuhi kebutuhan tersebut agar menjadi manusia yang merdeka. Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Pengembangan budi pekerti berupa olah pikiran, olah cipta, olah rasa atau karakter dan jasmani atau olahraga merupakan pendidikan yang holistik. Sebagai pendidik, kita harus memandang murid sebagai manusia seutuhnya. Hal ini merupakan dasar bagi kita untuk menentukan dan merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, baik lahir maupun batin. Bapak Ibu guru hebat, dari sini saya berefleksi bahwa selama ini saya melakukan pembelajaran dengan memaksimalkan level kognitif tanpa memperhatikan asupan batin. Saya tidak maksimal ataupun jarang sekali saya mengkonfirmasi budi pekerti murid. Dari hal tersebut saya berkesimpulan bahwa saya belum mendalami tentang prinsip dasar pendidikan, yaitu menjadi manusia seutuhnya. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Bapak Ibu guru hebat, modul yang ketiga yaitu mendampingi murid. Materi dengan utuh dan menyeluruh kodrat murid, kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada.
sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Kemudian menerapkan pembelajaran bermakna berdasarkan asas trikon. Asas trikon itu adalah kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, pengembangan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan untuk manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Jadi konvergen ini pengembangan pendidikan yang lain. Sedangkan konsentris bersikap terbuka namun tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar, atau kata lainnya lebih memperkuat kepribadian kita sendiri. Bapak Ibu guru hebat, dari sini saya berefleksi bahwa saya sudah melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan. Namun saya belum yakin jika saya sudah menuntut kekuatan potensi anak karena keunikannya. Hal tersebut saya belum memiliki pengetahuan atau memang kurang peka terhadap keunikan murid tersebut. Yang pasti mungkin karena saya jarang bertanya kepada murid apakah pembelajaran sudah memenuhi kehendak murid atau belum. Hal tersebut menjadikan saya untuk terus semangat memperdalam materi selanjutnya. Bapak Ibu guru hebat, modul keempat yaitu dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Pekerti ranah lahir yang mewujudkan tenaga, sehingga budi pekerti dapat diartikan sebagai hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Dan dari sini saya berefleksi bahwa pembelajaran saya lebih dominan ke pembelajaran kognitif dan kurang memperhatikan sisi biologis anak, sehingga saya belum maksimal dalam menuntun budi pekerti murid agar menjadi manusia yang merdeka. Hal ini menjadikan saya termotivasi untuk memperdalami materi selanjutnya. Selanjutnya kita pahami budi pekerti dan teori konvergensi. Konsep teori konvergensi, transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa menghilangkan jati diri. Misi yang mulia ini dapat melakukan dialog dengan budaya lain tanpa menghilangkan budaya pribadi. Dan dari materi ini saya berefleksi bahwa saya menjadi tersadar bahwa murid-murid perlu dibantu atau dituntun untuk lebih menguasai diri secara konsisten dan kuat, sehingga murid mampu mengendalikan tabiat asli atau tabiat biologis yang tidak baik. Yang tidak baiknya itu berubah menjadi samar dan menebalkan watak baiknya yang akan mewujudkan murid yang mempunyai kepribadian dan budi pekerti. Selanjutnya modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Tujuan tersebut dapat diraih dengan memahami peran guru melalui sistem AMO, dan ketika murid dalam era generasi native digital, maka guru dituntut menjadi pendidik yang adaptif, dituntut menjadi guru yang inovatif, reflektif, dan kolaboratif, dan berpihak pada semua murid. Dan materi selamat dan bahagia ini saya berefleksi, saya sadar bahwa praktek pembelajaran yang saya lakukan harus mampu membuat murid merasa nyaman, tidak memaksakan kehendak, dan merdeka dengan memperhatikan potensi murid agar murid merdeka. Mereka karena kalau sudah merdeka,
mereka akan dapat menjaga keselamatan, kebahagiaan bangsa ini. Dalam materi sistem Among, saya berefleksi bahwa saya harus menekankan proses belajar pada diri murid dan mengupayakan pendidikan yang berpihak pada murid dengan menjadi fasilitator kebutuhan kompetensi dan menyesuaikan potensi murid. Dan pada modul terakhir, yaitu Merdeka Belajar abad 21, saya merefleksikan diri bahwa saya harus terus beradaptasi dan dengan perkembangan zaman. Sebelum murid memiliki kompetensi abad 21, maka saya harus memiliki kompetensi tersebut sehingga saya bisa menjawab dan menuntun kompetensi abad 21 bagi anak-anak. Yang terakhir yaitu materi menciptakan lingkungan terbaik. Di materi ini saya berefleksi bahwa dengan mendidik, saya ikut andil dalam pembentukan kebudayaan bangsa yang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan. Oleh karena itu, saya harus merubah pembelajaran saya yang cenderung di wilayah kognitif dengan menyeimbangkan dengan budi pekerti. Hal ini harus teraplikasi dalam pembelajaran yang mandiri dan kontekstual sehingga selaras dengan karakter dan kehendak murid. Yang terakhir yaitu peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari materi tersebut, saya berefleksi bahwa saya tersadar menjalankan pendidikan tidak bisa sendirian. Kita sangat membutuhkan trisentra sebagai alam pergaulan murid. Kerjasama yang baik antara trisentra pendidikan menuntut murid menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur dalam penerapan Merdeka Belajar di Indonesia. Demikian pemahaman saya tentang Merdeka Belajar.